Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, pelayan firman dan presbiter bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dalam persekutuan secara online di pagi hari ini. Kiranya persekutuan kita pada pagi hari ini akan memberikan sukacita dan semangat untuk menjadi saksinya dalam kehidupan di minggu yang akan datang. Mengawali persekutuan pagi hari ini, mari berdoa secara pribadi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki persekutuan ini. Jemaat yang terkasih, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan Gita Bakti 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan akan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing yang melandasi akan ibadah kita di saat pagi ini terambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 dan 2 yang menyatakan demikian. Beginilah firman Tuhan,
Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Demikianlah nats membimbing. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Berdosa di dalam hati, dikata dan ditinggalkan. Ampunilah dosa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita mengakui akan kelemahan dan keterbatasan kita kepada Tuhan, dengarlah akan berita pengampunan dosa seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 32 ayat pertama, kedua, dan ayatnya yang kelima, yang menyatakan demikian: berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau
mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dikasihi Tuhan, mari berdiri dan dengarkanlah perintah hidup baru yang terdapat dalam surat Paulus kepada Titus, Titus pasal 2 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap, mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita sekarang dan selamanya. Silahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita sesuai dengan sabda Gunadarma, terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini.
Ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari bersaat teduh. Tuhan Allah Maha Baik, kasih-Mu begitu nyata dalam perjalanan hidup kami seminggu yang telah lalu. Dan di hari ini Tuhan, bersama kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk boleh menginspirasi kami dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami masuki ini. Berkenanlah Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus, baik umat-Mu yang mendengar maupun hamba-Mu yang bicara, sehingga apa yang terucap sungguh apa yang mau Tuhan sampaikan kepada anak-anak-Mu. Dan Bapa, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang merendahkan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sahabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Allah, demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya
yang telah terhimpun. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diawali dengan pernyataan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Mengapa penulis membuka tulisan ini dengan sebuah pernyataan untuk mentaati hukum dan menegakkan keadilan? Lalu ada sebuah janji bahwa keselamatan dari Tuhan, keadilan dari Tuhan akan dinyatakan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang Israel pulang kembali dari pembuangan ke Yerusalem, bukan berarti persoalan mereka selesai. Tidak. Ya, tetap ada kesulitan yang mereka alami di sana. Tetap ada persoalan, pergumulan yang mereka hadapi di sana. Di tengah-tengah situasi itu, bisa saja dibayangkan bahwa ada semacam ketakutan, kekhawatiran, bahkan mungkin mulai terjadi keraguan kepada penyertaan Tuhan Allah. Dan ketika itu terjadi, bisa saja mengendornya akan kehidupan peribadahan spiritual umat, ataupun ketaatan di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, bacaan kita merupakan bagian yang oleh para ahli disebut sebagai tulisan dari Nabi Trito Yesaya, atau Yesaya ketiga, dari mulai pasal 56 sampai pasal 66. Dan karena tulisan-tulisan dari Nabi Trito Yesaya ini, dia seperti meneruskan pemberitaan dari Nabi Detreo Yesaya atau Yesaya kedua dari pasal 40 sampai 55. Maka banyak ahli mengatakan bahwa Nabi Trito Yesaya adalah murid dari Nabi Detreo Yesaya. Dan salah satu pemberitaan dari Nabi Trito Yesaya adalah tentang keselamatan bagi orang-orang asing dan orang-orang kebiri. Itu yang kita lihat, kita bisa perhatikan dalam perikop pembacaan kita. Tetapi sebelum masuk di situ, Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bahwa seruan untuk taat kepada perintah Tuhan, seruan untuk tetap menegakkan keadilan, juga pada ayat 2, mereka yang memelihara Sabat dan tidak menajiskannya, melakukan perbuatan yang benar dan menahan diri dari perbuatan yang jahat, merupakan satu dorongan dari Nabi Trito Yesaya agar umat ini, walaupun mereka dalam keadaan sulit, tetap melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi itu poin pertama buat kita, bahwa di tengah kesulitan seperti apapun, umat diajak untuk tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa demikian? Ayat 2 berkata, berbahagialah orang yang melakukannya. Jadi orang yang melakukan perintah Tuhan, orang yang tetap setia berpegang kepada perintah Tuhan, mereka
akan berbahagia. Karena mereka akan mengalami pertolongan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, berkat Tuhan, keadilan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. So, poin pertama refleksi buat kita adalah mari Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi kehidupan yang kerap kali sulit buat kita jalani, kerap kali membuat kita sulit untuk melangkah, mari tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan padanya. Poin kedua, Ibu Bapak Saudara, bacaan kita kemudian beralih kepada orang-orang asing, dan juga ayat yang ketiga itu dikatakan juga kepada orang kebiri. Mengapa ada bagian ini? Apa maksud penulis dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara? Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Ulangan 23 ayat 1-8 terdapat ketetapan bahwa orang-orang asing dan orang-orang kebiri tidak diperbolehkan masuk dalam jemaat Israel. Tidak diperbolehkan masuk dalam jemaat Israel. Tapi situasi ini kemudian berubah pada saat zaman kerajaan Persia. Kerajaan Babel yang kemudian digantikan oleh kerajaan Persia. Banyak raja-raja kerajaan Persia yang juga akhirnya percaya kepada Tuhan Allah. Mengapa mereka bisa percaya? Tentu saja karena mereka melihat orang-orang Israel yang ada di Babel, yang mereka jumpai, yang ada di dalam pemerintahan misalnya, seperti Daniel. Bapak Ibu tentu ingat dengan Daniel, adalah pribadi-pribadi yang betul-betul taat dan setia pada Tuhan, dan tidak heran kemudian bahwa raja-raja ataupun orang-orang Persia ada yang percaya kepada Tuhan dan kemudian menggabungkan diri masuk dalam komunitas orang-orang Yahudi. Tapi persoalannya adalah bahwa tidak dengan mudahnya mereka bisa masuk ke dalam komunitas itu. Kenapa? Ada dua aliran Bapak Ibu. Aliran yang pertama adalah kelompok Yahudi yang memang mereka memberi ruang terhadap orang-orang asing dan orang-orang kebiri. Siapa orang kebiri ini? Para pegawai di istana Babel yang dikebiri. Kalau kita kenal bahasa yang mungkin lebih mudah itu kasim, Orang-orang yang bekerja di istana sebagai pelayan-pelayan di istana yang laki-laki itu biasa mereka dikebiri, dikebiri, dan mereka menjadi pelayan-pelayan putri-putri raja atau para ratu atau juga raja. Nah, mereka ini adalah kelompok-kelompok yang tidak bisa masuk. Tetapi dalam bacaan kita terlihat mereka diberi ruang. Nah, itu yang saya katakan tadi. Aliran pertama orang-orang Yahudi yang membuka kumpulan ibadah bagi mereka yang tertarik, orang asing yang tertarik untuk beribadah kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Aliran kedua, mereka yang tetap strict, berpegang bahwa orang-orang asing dan orang kebiri itu tidak boleh terlibat mengikuti ibadah-ibadah ataupun terlibat dalam peribadahan mereka. Nah, ini tentu menjadi persoalan dan itu terlihat melalui pernyataan di ayat yang ketiga. Tapi kemudian Ibu Bapak kita lihat ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5 Bapak Ibu dikatakan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang pada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda, peringatan dan nama. Dikatakan bahwa mereka akan memperoleh kesempatan untuk juga mempersembahkan korban. Jadi di sini kita lihat apa? Allah memberi ruang bagi mereka yang secara fisik tidak lagi sempurna, punya ruang untuk bisa beribadah, untuk bisa mempersembahkan korban bagi Dia. Satu bagian yang mungkin tertutup
dalam waktu yang lampau, tetapi itu dibuka oleh Allah sehingga mereka pun bisa beribadah. Lalu bangsa-bangsa asing juga Bapak Ibu, dalam Ulangan itu dicatat ada bangsa Moab, ada bangsa Mesir, ada bangsa Amon, ya. Bangsa-bangsa asing yang dianggap sebagai orang-orang yang akan membuat orang-orang Israel tidak lagi hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kita lihat apa dalam bacaan kita? Bahkan mereka bisa melayani Tuhan. Mereka diberi kesempatan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Artinya Ibu Bapak Saudara, dari sini kita bisa belajar pada poin yang kedua. Bahwa Allah adalah Allah yang bersikap empati. Allah adalah Allah yang bersikap mengulurkan tangan bagi mereka yang tersisih, bagi mereka yang terabaikan. Kalau pada masa kini Bapak Ibu, orang-orang kebiri ini mungkin bisa kita samakan juga dengan saudara-saudara kita para penyandang disabilitas. Bagaimana Ibu Bapak Saudara? Ya, keterbatasan mereka kerap kali membuat mereka sulit diterima di tengah-tengah komunitas. Ya, belajar dari perikop pembacaan kita diingatkan oleh firman Tuhan seperti Allah yang memberi peluang, memberi kesempatan untuk mereka juga turut dalam ibadah. Demikian pun dengan kita yang harusnya juga memberi perhatian, boleh menjadi sahabat bagi saudara-saudara kita para penyandang disabilitas dengan tidak memperhatikan akan keterbatasan mereka, tetapi memberi ruang untuk mereka juga bisa berkarya bersama-sama dengan kita. Lalu Bapak Ibu, terkait dengan orang asing, ya, dalam keberadaan hidup kita di tengah-tengah keseharian kita, mari juga menjadi persekutuan atau gereja yang terbuka. Ya, keselamatan itu terbuka bagi siapapun. Ya, dan bagaimana kita memberitakan keselamatan dari Allah yang terbuka itu melalui sikap persahabatan yang kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita, berbeda kepercayaan dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, berbeda pemahaman politik misalnya dengan kita. Mari menjadi pribadi-pribadi yang merangkul mereka di dalam perbedaan yang ada. Nah, kemudian Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, itu poin yang kedua. Menjadi pribadi, belajar dari firman ini mengajak kita menjadi pribadi yang mau menjadi saudara, merangkul mereka yang terbatas, mereka yang mengalami rasa tersisih, terasing, merangkul mereka menjadi sahabat dan membuat mereka merasakan ya akan kasih Allah melalui keberadaan hidup kita. Dan bagaimana kita juga memberitakan akan keselamatan Allah dalam hidup sesama kita. Walaupun mungkin mereka berbeda keyakinan, kepercayaan, ataupun pandangan-pandangan politik mereka dengan kita. Terakhir, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, pada pokok yang ketiga, kita lihat hal yang penting sekali. Ya, lihat ayat 7, ini juga disebutkan Yesus ketika Yesus membersihkan bait Allah dari para penjual. Ya, lihat ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang Tuhan yang adalah Allah bagi semua. Ya, ini bicara tentang apa? Sikap penerimaan. Ya, sikap penghargaan terhadap perbedaan dan memberi ruang perbedaan itu di dalam perjumpaan dengan orang lain, di mana akhirnya kita bisa melihat bahwa bersama dengan mereka yang berbeda kepercayaan pun ya, kita bisa menjalin akan persaudaraan. Ya, beberapa waktu lalu di gedung ini ada saudara-saudara kita yang ada kegiatan berbuka puasa bersama dan santunan anak yatim. Setelah berbuka puasa bersama, mereka juga beribadah, ya, tarawih, sholat tarawih, ya, di gedung kita ini. Itu kan satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, bangunan ini menjadi rumah doa bagi segala umat. Ya,
Jadi bagaimana Bapak Ibu kita bisa bersikap terbuka kepada sesama di sekitar kita. Ya, supaya kita juga bisa diterima di lingkungan ini. Mari belajar untuk menjadi saudara dan terbuka dengan mereka. Supaya mereka melihat kita juga sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Selamat menjadi gereja yang terbuka bagi sesama. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Ibu Bapak Saudara, merespon perenungan firman Tuhan kita, mari kidungkan pujian Gita Bakti 270 diawali oleh pemandu lagu. Dikasih Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami belajar di pagi hari ini Tuhan melalui nubuatan dari Nabi Trito Yesaya yang memperlihatkan tawaran keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, juga bagaimana Engkau menyambut mereka yang terasing, terabaikan, mereka yang dianggap tidak layak dalam komunitas karena keberadaan mereka yang tidak sempurna. Bapa,
Ternyata Engkau memberi contoh kepada kami bagaimana kami harus membuka diri untuk memperhatikan mereka yang tersisih, mereka yang merasa terasing, terabaikan. Bahkan mungkin saudara-saudara kekasih kami, para penyandang disabilitas yang merasa belum terlalu dilibatkan dalam kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan pekerjaan atau juga persekutuan kami. Bapa Maha Baik, kami juga terus diingatkan melalui perenungan firman ini untuk bagaimana melalui sikap perilaku kehidupan kami, melalui kasih yang kami tunjukkan, kami merangkul mereka yang berada di sekitar kami, bertindak, mengasihi mereka, memperlihatkan akan perbuatan-perbuatan baik yang membuat mereka bisa merasakan akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Bapa Maha Baik, tolong kami untuk senantiasa memperlihatkan kasih Kristus dalam hidup kami. Tolong kami menjadi saudara-saudara bagi mereka yang tersisih, lemah, dan merasa terabaikan. Tolong kami juga menjadi sahabat bagi mereka yang merasa tidak mampu, bagi mereka yang merasa memiliki keterbatasan, kekurangan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh hadir untuk memberi semangat, topangan, dukungan bagi mereka. Terima kasih Bapa Maha Baik. Saat ini hamba-Mu selesai bicara, tapi kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus bicara dalam hati dan pikiran umat-Mu, agar dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Bapak, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, ibu bapak kekasih kami yang bergumul panjang dalam sakit mereka. Tuhan, tilik keberadaan bapak ibu kekasih kami ini, agar mereka mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Kalaupun mereka harus bergumul panjang dalam pergumulan sakit mereka, berikanlah kekuatan, keteguhan iman, baik untuk ibu bapak kekasih kami ini maupun untuk keluarga mereka, sehingga mereka tetap mengalami kekuatan yang dari Tuhan dalam menghadapi pergumulan ini ya Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Bapa, datanglah kepada mereka, Bapa tolonglah, topanglah mereka, sehingga di dalam pergumulan hidup mereka, mereka tetap memiliki pengharapan yang datang daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa Bapa bagi seluruh rancangan pelayanan, kerja pelayan dalam jemaat-Mu ini, Jemaat Pancoran Rahmat. Tuhan tolong agar sungguh-sungguh Bapa, semua karya pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi karya-karya pelayanan yang memuliakan akan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan akan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Ada pergumulan terkait dengan pandemi COVID-19. Tuhan, tolonglah pemerintah kami, baik pusat hingga daerah, agar mereka dapat terus mengupayakan yang terbaik bagi pengentasan, pemberantasan akan pandemi COVID-19. Dan tolonglah agar masyarakat bangsa ini boleh betul-betul membantu, mendukung akan setiap program pemerintah dalam memberantas akan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami juga menyerahkan akan saudara-saudara kasih kami yang bergumul karena berbagai peristiwa bencana. Tuhan, kiranya hiburkan mereka, dan biarlah bantuan-bantuan yang diberikan akan boleh membantu saudara-saudara kami di dalam kesulitan yang mereka hadapi karena bencana yang dialami. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kehidupan kami seminggu ke depan Tuhan tolong agar kami dapat terus berkarya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Termasuk juga dengan kehidupan dalam kehidupan jemaat kami untuk panitia pembangunan ataupun tim dari 2288 km Charity Ride, Panrah Charity Ride 2021.
satu upaya penggalangan dana yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, satu tim kecil yang akan juga menopang akan upaya pencarian dana dari panitia. Biarlah Tuhan semua kerja bersama ini boleh menjadi sebuah hormat puji kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kiranya panitia dan seluruh jemaat ini akan terus bersatu padu mengupayakan yang terbaik untuk boleh beribadah di gedung yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Sehidup seminggu ke depan kami serahkan padamu, dan akhirnya semua kami yang melayani dalam persekutuan pagi ini, baik kami para pelayan liturgi maupun pemandu pujian, pemain musik, dan juga teman-teman multimedia, tim multimedia, berkatilah jerih lelah layan kami semua, dan biarlah semua menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Injil Lukas 21 ayat yang keempat yang menyatakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkah. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya.
persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi apa di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancaran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPB Pancaran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti IHMPA, IHMPT dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perundungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kedua, Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maggie Claudia Liona Huai yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. Ketiga, anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang telah bertugas, Ibu Grace Hutubesi selaku pemandu lagu, Saudari Christine Huta Barat selaku organis, Bapak Andrew Lakusaba, Saudara Ronald Sumah, dan Saudara Jimmy Simatupang, selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. Pertama, ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 Juni 2021 pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Diaken Boni Prasetyo, pelayan liturgi Saudara Dio Vanko Frederick, media aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah Pelkat PKLU. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKLU bahwa ibadah PKLU akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Juni 2021 pukul 11 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai, pelayan liturgi Ibu Koni Likumahua, media aplikasi Zoom Meeting. Ketiga, ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 16 Juni 2021 pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Penatua Frederick Seertian, pelayan liturgi Penatua Petra Lesilolo. Video renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link
http://gpbpancoranrahmat.org. Keempat, ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 Juni 2021 pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Diaken Romani Rampengan, pelayan liturgi Ibu Ani Huta Barat. Media aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan kegiatan ibadah yang mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID dan password akan diinformasikan kemudian melalui WAG Presbiter, sektor pelayanan maupun unit misioner. Bidang Inforkom Litbang, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi Ibu Bapak Saudara yang berulang tahun pada tanggal 13 sampai 19 Juni 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan ibu, bapak, saudara, dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpbpancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam seluruh aktivitas kita, kembalilah dalam kehidupan kita, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang akan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin, amin, ya benar adanya, amin, 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 ya benar adanya, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.